Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, akan Mari bacakan suasana asmara relationship-nya kamu bersama dengan si dia. Tapi kali ini tarikan energi tertanggal 1 hingga 7 bulan Agustus 2024. Seperti biasa, sebelum memulai mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja mari mulai situasi antara dirimu dengan dirinya. Ini Mari nggak tahu ya, apakah memang dengan sengaja kamu mau melakukan hal ini atau kayak gimana gitu ya. Tapi yang jelasnya kalau Mari lihat ya Capricorn, alih-alih menjaga keharmonisannya kamu bersama dengan si pasangan, nampak-nampaknya kamu justru lebih senang ya, lebih suka untuk bikin kekacauan dalam hubungan bersama dengan si dia gitu ya. Atau bukan karena kamu senang atau suka, tapi karena ya itu pilihannya kamu gitu ya, bahwa kamu udah tidak mau lagi melanjutkan relationship-nya kamu sama si dia gitu ya. Ya memang kamu di situ tuh juga kayaknya masih iseng-iseng, kamu hanya bercanda saja ke dia gitu ya. Kamu hanya main-main aja, ternyata dalam hubungan ini juga bisa di sana gitu ya. Kamu ya nggak harap-harap juga kelanggengan bersama dengan dia gitu ya. Jadi kok kayaknya hubungan ini tuh hubungan yang tidak tidak memang yang bukan tidak yang kamu harap-harapkan gitu ya. Ya bukan bersama dengan dia impiannya kamu dalam menjalani asmara percintaan. Walaupun ini sudah ceritanya rumah tangga gitu ya. Kalau ceritanya rumah tangga sekalipun, tapi bisa kamunya itu tuh agak menyesal dalam berumah tangga dengan dia, atau memang motifnya kamu ketika berumah tangga dengan dia ini tuh enggak jelas motifnya tuh seperti apa. Tiba-tiba udah nikah aja. Nah seperti itu ya. Jadi kalau Mari bilang kayaknya tidak ada energi cinta kasih sayangnya kamu kepada si pasangan. Inginnya kamu itu tuh udahlah berantakan aja lah ini, selesaikan aja lah ini gitu ya. Antara diberantakin aja atau diselesaikan aja. Kalau diberantakin berarti belum tentu juga dia minta selesai, hanya saja ya diabaikan gitu loh ya, diabaikan aja gitu, dibikin aja diacak adut, diperlakukan sajalah hubungan ini tuh dengan sembrono gitu ya, karena ya kamu juga lagi tidak mood dengan si pasangannya kamu gitu ya. Kamu sepertinya kalaupun kamu sempat all in dalam hubungan dengan si pasangan kamu, tapi bisa jadi ke all inannya kamu ini tuh ya udah habis dia limitnya gitu ya. Dulu kamu bisa punya effort yang luar biasa, tapi saat ini tuh kok nggak ada ya keinginan untuk tetap mempertahankan effort luar biasa itu ketika bersama dengan si dia. Jadi kok inginnya itu tuh lebih aku pengen bebas, aku pengen bebas, aku pengen bebas. Jadi kalau bisa itu tuh mainnya kamu dengan si pasanganmu gaya-gaya Texas gitu ya. Jadi yang gaya-gaya open relationship kah namanya, relationship casual kah namanya gitu ya. Jadi kalau untuk membawa hubungan ini ke mode hubungan tanda kutip ya normalnya, terutama kita di Indonesia, rasa-rasanya Mari kamu tuh udah nggak minat lagi gitu ya. Kamu nggak minat membawa hubungan ini tuh bergaya seperti gaya kita di Indonesia. Maksudnya gaya di Indonesia itu tuh nggak boleh main-main kan. Kalau hubungan pacaran kan harusnya itu tuh pacaran tujuannya adalah pernikahan gitu ya. Sesedikit mungkin dijaga kehormatan hubungan ini gitu ya. Nah tapi di sini tuh kamu nggak mau gitu, kamu maunya itu tuh mungkin yang bebas-bebas aja, kamu mau berpacaran dengan 2-3 pria sekaligus nggak masalah gitu ya. Atau mungkin kamu ya sekedar mau pacaran tapi nihi-nihi kalau untuk urusan pernikahan. Nah kayak gitu ya.
Atau ya kamu misalnya sudah berumah tangga dengan dia, tapi model rumah tangganya kalian ini nggak bisa tuh model rumah tangga yang mengikat dirimu gitu ya. Kamu lebih cenderungnya pengen bebas gitu ya, gayanya kamu pengen tuh bebas. Atau ya tadi karena kamu ternyata merasa menyesal gitu ya berumah tangga dengan si pasangannya kamu ini, makin kesini kok ndak nyambung gitu loh. Kamu tuh tidak bahagia bersama dengan dia gitu ya. Sangkanya kamu dulu dia begini, dia begitu, tapi ternyata ketika makin lama berhubungan dengan dia, prasangkanya kamu yang baik-baik tentang pasanganmu ini tuh hancur gitu ya, salah prediksi kamu. Nah, atau mungkin ya ketika kamu mau dengan dirinya, sangkanya kamu bisa mendapatkan perjalanan kehidupan yang sesuai dengan mimpinya kamu, angan-angannya kamu gitu. Tapi ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, dijalani relationship ini, angan-angannya sebatas angan-angan aja gitu. Nggak ada di sana itu realisasinya. Nah, kayak gitu ya. Ya makanya kamu kayak nggak ngerasa sayang ya untuk merusak relationshipnya kamu sama si pasangannya kamu ini gitu ya. Ini tuh kalau kamu tidak setia sama pasangannya kamu, nampaknya mari kamu punya alasan yang kuat banget kenapa kamunya tidak setia gitu ya. Kuat banget di situ alasannya kamu untuk bikin kacau-kacau relationshipnya kamu, kuat banget di sana ya. Kayak nggak bisa dicegah kamu nih, nggak bisa dicegah kamu untuk ngerusak rumah tangganya kamu misalnya, atau hubungan pacarannya kamu dengan si dia ini. Nah kayak gitu. Lagi tidak ada larangan yang membuat kamu akhirnya mau tertib bagus gitu ya. Kayaknya nggak takut kamu melawan keteraturan dalam hubungan. Kamu tuh nggak takut melawannya itu loh. Soalnya kamu lebih kayak memilih jiwamu itu ya. Kamu lebih milih jiwamu gitu. Kamu lebih mikirin tentang dirinya kamu sendiri. Di situ ya. Jadi di mata si pasangannya kamu, Capricorn, dia bisa kayak ngeliat kamu itu tuh orangnya egois gitu ya. Capricornnya, kamu egois. Kamu nampak di matanya dia, tapi ini boleh energinya bolak-balik ya. Yang mari baca sebagai energi Capricorn dalam kehidupan nyata itu energi dari pasangan Capricorn. Maklum lah, ini kan general reading energi kolektif ya. Nah, jadi tapi mari bacakan apa adanya aja dulu ya tebaran kartu tarot ini. Jadi kayak si pasangannya kamu itu tuh ngerasa bahwa kamu egois banget gitu loh. Ya, kamu ngelunjak menurut pasangannya kamu. Kamu ngelunjak di situ ya. Jadi dia sering tersinggung sama sikapnya kamu, perbuatannya kamu gitu ya. Kok kayaknya kamu tuh nggak mau duduk manis diam menikmati kopi bersama dengan dia gitu ya. Kamu kok lebih senang tuh jalan sana jalan sini, ngelirik sana ngelirik sini gitu ya. Kamu tidak menikmati hadirnya dia dalam hidupnya kamu gitu. Ada aja masalah yang kamu ciptakan di sini, ada aja. Jadi kayak orang ini tuh bisa bilang, kamu kalau nggak nyakitin dia, rasa-rasanya kamu nggak seneng. Kayak gitu ya. Kamu nggak membiarkan dia bersyukur gitu loh. Kamu nggak biarin dia bersyukur ketika bersama dengan kamu gitu ya. Nah, kamu lebih kayak cenderungnya itu tuh senang melihat dia tidak senang. Gitu. Jadi ya troublemaker banget kamunya Capricorn di mata si pasangannya kamu gitu. Jadi kayak nyari perkara aja si Capricorn ini. Nah, gitu dia ya. Nyari perkara aja. Kalau nggak dia cari ribut, rasa-rasanya dia
kurang, ya, rasa-rasanya ada yang kurang dalam hidupnya dia. Nah makanya si pasangan kamu bilang kamu itu tuh ngelunjak gitu, ya. Kamu itu tuh dikasih hati minta jantung, ya, dikasih jantung sama hati mintanya ginjal. Nah kayak gitu, ya, kayak nggak ada banget gitu empati simpatinya kamu pada dia, gitu menurutnya Capricorn, ya. Ya kalau Mari bilang juga gini, ya, kebetulan di sini ada energi dari The Hermit. Ya gimana ya kamu mau tertib dalam hubungan ini? Soalnya ya mungkin kamu kayak ngerasa bahwa nggak pantas juga dia diperlakukan kayak gitu. Ya soalnya kamu nggak cinta, soalnya kamu nggak sayang, gitu ya. Memang nggak ada feel-nya kamu ke si seseorang ini, gitu, ya. Kalau dia mau minta hubungan serius sama kamu, mau kayak gimana kamu menyerahkan hidupnya kamu 100% kepada dia? Sayang aja kamu enggak, gitu ya. Cinta aja kamu enggak sama dia, gitu. Atau yang kayak kesanggupannya kamu bersama dengan dia bukan berstatus sebagai istri, bukan berstatus sebagai suami. Lah terus mau gimana? Kamu memaksakan dirimu, gitu ya. Dan sorry aja, memang kamu bukan tipe mau mengorbankan hidupnya kamu menjalani sesuatu hal yang tidak mensupport bahagianya kamu, gitu kan. Mampus itulah untuk dapat predikat sebagai orang baik, gitu kamunya Mari lihat. Mampuslah situ, mau orang bilang aku jahat, mau orang bilang aku bandit, gitu ya, perempuan gak benar misalnya kayak gitu. Itu urusan dia, aku kan yang paling tahu gimana akunya. Gitu kamu, ya. Lah orang aku nggak sayang kok sama dia, orang aku udah nggak cinta lagi kok, gitu. Memang aku mau bercerai. Nah jadi kayak kamu tuh Mari lihat sedang jujur sama dirinya kamu sendiri, gitu ya. Kamu sedang jujur dengan dirinya kamu sendiri. Lah aku memang lagi mau marah, kenapa aku dilarang-larang mau marah? Gitu dianya, gitu kamunya kalau Mari lihat. Jadi kamu tuh dalam hubungan sama dia, ya kamu apa adanya. Kalau kamu mau meledak, ya kamu meledak, gitu ya. Ya kalau kamu mau menghindar dari dia, ya kamu menghindar, gitu ya. Kalau kamu mau selingkuh, ya kamu punya alasannya, gitu, ya. Dan rasanya Mari untuk beberapa di antara kalian Capricorn kayaknya ingin deh kalau dia itu tuh juga introspeksi, gitu ya. Atau kalau dia itu tuh juga kayaknya kontemplasi gitu, mikir lagi lah. Gak usah terlalu memaksakan dirinya dia, ya, atau dia tidak berhak untuk memaksakan dirimu sesuai dengan maunya dia. Atau dia gak usah terlalu maksakan dirinya dia untuk menjalani hubungan dengan kamu yang hanya bisa apa adanya seperti ya siapa dirimu, gitu loh, ya. Dia jangan kayak ngarep-ngarep kamunya bisa begini, begitu, manis-manis ke dia, gitu ya. Ya nggak bisa. Kalau kamu mau bertahan, ya kamu bertahan. Kalau kamu udah nggak mau bertahan, ya kamu nggak akan mau bertahan, gitu. Ya, jadi daripada alih-alih kamu yang dituntut harus sesuai dengan maunya dia, kamu tuh pengen dia tuh mikir juga, gitu ya. Yang mau di sini tuh siapa? Kan dia yang mau sama kamu lah, yang nggak boleh dong dia berharap-harap sampai gimana banget sama kamu, gitu kan. Kan dia yang punya kepentingan, gitu kamunya. Dia yang punya kepentingan berbahagia denganmu, kok kamu pula yang repot-repot bikin dia bahagia, gitu ya. Oke kalau kamu punya rasa sayang sama dia, gitu kan. Oke kalau memang kamu mau serius-serius dengan dia, gitu ya, itu hal tidak menjadi masalah,
Dan kamu tahu bahwa ya namanya kamu sayang, nggak usah pun diminta kamu akan berbuat baik gitu ya, nggak usah pun disuruh kamu akan setia gitu ya. Nah tapi di sini tuh ya nothing relationship ini di matanya kamu. Mari lihat, nggak ada istimewa-istimewanya gitu ya, nggak ada istimewanya, nggak ada spesialnya dia di mata kamu gitu. Jadi ya walau dia menjerit-jerit ke kamu jahat ya, di sini mari rasa kamu ya udah terserah mau bilang aku jahat kek gitu ya, mau bilang aku orang nggak baik kek gitu ya, ya sama aja ya orang jahat sama orang nggak baik ya. Ya terserah gitu. Kamu nggak butuh untuk pakai topeng ya kebaikan-kebaikan dengan si pasangannya kamu ini. Dan katakanlah ya jika kamu saat ini tuh sedang berbuat curang sama si pasangannya kamu, tapi mari lihat kamu bisa aja siap kok dengan konsekuensi gitu ya. Kamu siap dengan konsekuensi, mau konsekuensinya nanti berpisah kah, monggo, gitu kamunya, monggo. Dan mungkin ya memang perpisahan salah satu tujuannya kamu gitu ya, daripada itu kalau mari lihat, daripada mempertahankan keharmonisan dengan si pasangan, kamu nampaknya lebih tertarik gitu ya, bikin kacau aja, bikin berantakan aja. Nah gitu, kamu gak mau capek-capek keluar energinya kamu untuk sesuai dengan harapan orang ketika sedang berrelationship seperti itu ya. Oke, baik. Jadi kayaknya kamu itu tuh memang mau menantang juga ini, mari rasa ya. Mau menantang untuk dia siap menerima perubahan dalam caranya kamu bersikap ke si pasangannya kamu ini. Gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan hadir energi dari Aquarius, masuk energi dari Cancer, hadir energi dari Libra di situ, Pisces ada, Virgo ada, Leo ada, Gemini ada, Sagittarius ada untuk menutup pembacaan kita kali ini. Oke, baik. Semoga yang Mari sampaikan mampu ya kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.